Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Harun dengan NIM 551423 049. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Desain Arsitektur 5. Di sini kami diminta untuk merancang bangunan high-rise. Untuk itu langsung saja yang pertama yaitu identifikasi fungsi bangunan. Fungsi utama dari bangunan saya yaitu apartemen dan fungsi penunjangnya yaitu gym dan juga kindergarten. Selanjutnya itu identifikasi pengguna jenis pengguna berdasarkan fungsi. Di sini terbagi menjadi tiga yaitu pengguna primer, pengguna sekunder, dan pengguna tersier. Untuk apartemen, pengguna primer yaitu ada penghuni apartemen dan pengguna sekunder ada tamu penghuni atau kerabat dan keluarga penghuni dan pengguna tersier ada pengelola apartemen, petugas keamanan, petugas kebersihan, teknisi dan maintenance, dan petugas pengangkut sampah. Untuk gym, pengguna primer ada penghuni apartemen dan juga member gym. Dan penghuni sekunder ada tamu penghuni yang menggunakan fasilitas gym dan juga personal trainer atau instruktur. Dan pengguna tersier ada petugas resepsionis gym, petugas kebersihan dan teknisi pelataran fitness. Dan juga untuk kindergarten, pengguna primer ada anak-anak peserta didik dan pengguna sekunder ada guru atau tenaga pendidik dan juga orang tua atau wali murid. Dan pengguna tersier ada pengelola atau staf administrasi sekolah, petugas kebersihan dan keamanan, petugas catering atau penyedia makanan anak, dan teknisi perawatan fasilitas sekolah. Selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan ruang berdasarkan fungsi. Di sini untuk lantai satu dan lantai dua ada gym dan lantai tiga dan lantai empat ada kindergarten. Lantai 5 sampai lantai 8 yaitu apartemen dengan tipe studio dan lantai 9 sampai lantai 11 yaitu apartemen dengan tipe one bedroom dan untuk lantai 12 sampai lantai 13 yaitu apartemen dengan tipe 2 bedroom. Baik, selanjutnya yaitu merupakan besaran ruang. Berikut merupakan besaran ruang untuk setiap lantai pada bangunan saya. Eh, Selanjutnya yaitu berikut merupakan tiga alternatif gubahan massa dari bangunan saya. Selanjutnya yaitu alternatif pemilihan lokasi tapak. Baik, selanjutnya yaitu alternatif pemilihan lokasi tapak. Di sini kami mengajukan tiga alternatif lokasi tapak dan yang terpilih yaitu yang berada di Terminal Dumini, Jalan Beringin. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke analisis. Yang pertama yaitu ada analisis vegetasi. Vegetasi existing untuk site ini cukup banyak, terutama pohon kelapa dan tanaman pertanian. Ini mendukung konsep ekologis dan arsitektur berkelanjutan. Dan juga lahan yang masih alami yang memungkinkan penerapan konsep eco riverfront development. Namun persoalan dari site ini yaitu beberapa vegetasi kemungkinan masih tidak tertata dan area pertanian yang mungkin memiliki sistem irigasi yang perlu direlokasi jika terjadi pembangunan dan risiko erosi di tepi sungai jika vegetasi penahan tanah terganggu. Dan untuk respon untuk persoalan ini yaitu menambahkan vegetasi penahan erosi di tepian Sungai Bone, mengembangkan konsep landscape healing dengan jalur pedestrian di bawah naungan pohon. Selanjutnya yaitu analisis potensi view pada site ini yaitu view ke arah Sungai Bone dan view ke arah vegetasi dan juga lahan terbuka kedekatan dengan Terminal Duni. Selanjutnya yaitu persoalan dari site ini view yang kurang menarik karena ke arah permukiman padat di beberapa sisi seperti sisi utara dan timur tapak dan juga potensi banjir sungai yang dapat menurunkan kualitas visual pada saat musim hujan yang akan menyebabkan air keruh dan juga sampah yang terbawa arus dan juga kebisingan visual dan aktivitas kendaraan dari sekitar terminal yang dapat mengganggu kenyamanan
pandangan, dan suasana. Respon dari persoalan ini yaitu orientasi bangunan diarahkan ke sungai sebagai view utama atau primary orientation dan menciptakan buffer landscape berupa vegetasi rapat di sisi yang menghadap permukiman padat atau terminal dan elevasi atau panggung bangunan di area dekat sungai untuk mengantisipasi banjir sekaligus meningkatkan kualitas view. Membuat waterfront corridor sebagai ruang transisi antara bangunan dan sungai. Eh, Selanjutnya yaitu analisis utilitas. Akses jaringan listrik dan air bersih pada site ini relatif mudah karena dekat dengan permukiman dan terminal. Akses jalan utama yang memudahkan distribusi ke jaringan utilitas dan kedekatan dengan kawasan terbangun mempercepat konektivitas sistem drainase kota. Namun persoalan dari site ini yaitu drainase berpotensi bermasalah karena dekat sungai dan kemungkinan elevasi lahan yang rendah dan potensi pencemaran sungai jika sistem limbah tidak dirancang dengan baik dan kebisingan dan polusi udara dari aktivitas terminal. Respon dari persoalan ini yaitu sistem drainase terpadu berbasis eco drainage seperti biopori, sumur resapan, dan rain garden, dan sistem pengolahan limbah domestik seperti IPAL komunal sebelum dibuang ke sistem kota, dan buffer vegetasi sebagai penyaring debu dan kebisingan dari area terminal, dan meninggikan elevasi bangunan pada zona rawan genangan. Selanjutnya itu analisis aksesibilitas secara massa atau TOD. Site ini berjarak 400 meter dari Terminal Dungingi dan hanya memakan 5 menit untuk jalan kaki. Namun persoalan dari site ini yaitu tidak tersedianya pedestrian sepanjang jalan menuju site dan jalan yang cukup ramai atau padat karena adanya perdagangan. Dan juga persoalan dari site ini berada di sekitaran jembatan. Respon dari persoalan ini yaitu dibuat adanya pedestrian yang nyaman dari terminal menuju ke site dan juga dibuatnya sirkulasi yang berbeda untuk masuk dan keluar site agar tidak terjadi kepadatan jalur pada jalan utama. Selanjutnya yaitu analisis kebisingan. Site ini berada pada wilayah yang ramai penduduk dan juga mudah dijangkau. Namun persoalannya kebisingan yang lumayan tinggi pada dua lokasi tertentu, yaitu pada sisi timur dan sisi selatan, yang dimana kebisingannya uh, berasal dari pasar atau perdagangan dan juga pabrik. Respon yang diberikan yaitu melakukan penzoningan sesuai fungsi dan penempatan jarak pada masa bangunan dengan sumber kebisingan atau menjadi RTH. Selanjutnya yaitu analisis infrastruktur. Site ini tersedia jembatan untuk melewati sungai, namun persoalannya tidak tersedianya pedestrian, tidak terdapat saluran air untuk air hujan nantinya. Respon yang diberikan yaitu dibuat adanya pedestrian yang nyaman dari terminal menuju site dan dibuatnya sirkulasi saluran air sepanjang dan di dalam site. Selanjutnya yaitu analisis iklim. Site ini masih didominasi lahan terbuka dan vegetasi yang dimana mendukung sirkulasi udara alami dan juga kedekatan dengan Sungai Bone yang berpotensi sebagai pendingin alami dan paparan matahari optimal untuk pencahayaan alami dan angin dapat mengalir relatif baik karena belum terlalu padat bangunan tinggi. Namun persoalannya yaitu paparan panas matahari yang cukup cukup tinggi pada siang hari dan potensi kelembapan yang tinggi. Risiko genangan saat curah hujan tinggi karena dekat sungai dan radiasi panas dari jalan dan terminal. Respon yang diberikan yaitu orientasi bangunan memanjang utara selatan untuk meminimalkan panas barat timur dan menggunakan shading atau kanopi menggunakan shading seperti kanopi, secondary skin ataupun vegetasi peneduh. Penggunaan sistem ventilasi silang atau cross ventilation dan elevasi bangunan atau sistem drainase yang baik untuk antisipasi banjir, dan pemanfaatan vegetasi sebagai buffer panas dan penyaring debu. Selanjutnya yaitu analisis topografi. Site ini berlahan datar yang dimana memudahkan perencanaan masa bangunan, biaya cut and fill relatif kecil dan mudah dalam pengaturan sirkulasi dan aksesibilitas. Namun persoalannya risiko genangan dan limpasan air hujan, tanah kemungkinan memiliki daya dukung sedang atau rendah, yaitu tanah aluvial karena dekat dengan sungai dan perlu perhatian pada sistem pondasi.
Respon yang diberikan yaitu sistem drainase terpadu dan sumur resapan, elevasi lantai dasar di atas muka air banjir, dan area terbuka hijau sebagai resapan alami. Selanjutnya itu analisis lingkungan. Eh, Site ini berpotensi yaitu studi geoteknik sebelum perencanaan struktur dan sistem drainase terpadu dan juga sumur resapan. Em, Elevasi lantai dasar di atas muka air banjir dan area terbuka hijau sebagai resapan alami. Namun persoalan dari site ini yaitu kebisingan dari kendaraan dan aktivitas terminal, kepadatan lalu lintas pada jam tertentu, dan potensi polusi udara dari kendaraan umum. Dan keamanan dan kontrol akses perlu diperhatikan. Respon yang diberikan yaitu membuat zona buffer seperti vegetasi padat dan dinding akustik di sisi menghadap terminal, pemisahan akses masuk dan keluar untuk menghindari kemacetan, area transisi seperti plaza atau ruang terbuka sebagai peredam kebisingan, orientasi ruang utama menjauh dari sumber kebisingan, pengolahan tepi sungai sebagai ruang terbuka publik yang nyaman. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu zoning site. Pada zoning site ini sudah ditandai dengan keterangan yaitu seperti sirkulasi dalam site, sirkulasi keluar site, ada RTH dan juga fungsi utama, fungsi penunjang, area service, area drop off dan juga ruang terbuka. Selanjutnya yaitu penanda ruang terbuka yang baik. Selanjutnya yaitu tata masa eh, untuk setiap bangunan ditandai dengan warna hitam, yaitu ada bangunan apartemen, bangunan kantor, dan juga bangunan hotel. Dan untuk bagian yang warna hijau merupakan area RTH. Selanjutnya yaitu pengguna selanjutnya yaitu penanda lahan yang terbangun dan juga lahan yang tidak terbangun. Untuk lahan terbangun ditandai dengan warna merah dan lahan yang tidak terbangun ditandai dengan warna hitam. Selanjutnya yaitu konsep sirkulasi. Di sini terdapat tiga titik parkir yang dimana yang pertama ada entrance gate, selanjutnya titik parkir kedua dan juga titik parkir yang ketiga. Eh, Baik, sekian presentasi saya untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Desain Arsitektur 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.